Untuk kedua kalinya, adik gua mengambil batu buat lemparin ke tempat suara berasal. Kali ini adik gua membawa 3 batu dilemparin ke arah pohon pisang itu, sedangkan gua yang membawa senternya. Gak lama kemudian ada suara bel klakson kereta datang. Gua pun minggir ke samping kanan rel, di mana tempat suara tersebut di samping kiri rel. Kali ini dia menghadapkan muka seperti memperlihatkan ke gua dengan dibatasi kereta api yang sedang berjalan. Gua melihat penampakan sosok wanita berwajah rusak di sela-sela gerbong kereta api yang sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Malam Sobat Kaluna, berjumpa lagi bersama gua Bayu di Kaluna Kamis Mistis. Kisah pada malam hari ini menceritakan kejadian yang pernah dialami langsung oleh sobat gua. Sebut saja namanya Tias. Jadi Tias ini tinggal di area perkampungan yang lokasinya dekat dengan rel kereta api. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi cerita ini berawal ketika ada saudara gua yang sedang berduka. Siang hari itu gua dapat kabar kalau ada saudara gua yang meninggal. Kebetulan rumah saudara gua hanya 3 meter dari rel kereta api. Gua pun bergegas untuk membantu pemakaman saudara gua. Seperti biasa pada umumnya, setiap ada orang yang meninggal, pasti diadakan pengajian. Di pengajian itu, gua mewakili bapak gua yang waktu itu memang sedang sibuk bekerja. Pengajian itu diadakan setiap habis Isya, sekitar jam 8-an lah. Dan gua pun membantu dalam persiapan pengajian tersebut. Terkadang gua pun harus pulang malam-malam dari tempat saudara gua. Hingga pada suatu malam, jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Tak terasa gua keasikan ngobrol dengan saudara-saudara gua yang berkumpul di situ malam itu. Tadinya gua pingin pulang agak sorean. Cuma karena gak enak dengan saudara, gua tahan-tahan akhirnya. Hingga pada akhirnya, suasana saudara-saudara gua udah mulai jenuh dengan obrolannya. Gua pun meminta izin untuk pulang pada malam itu. Nah, untuk perjalanan pulang, gua bisa melewati jalan di kampung dengan berjalan kaki sekitar 1 jam. Akan tetapi kalau lewat rel kereta api, gua bisa nyampe 20 menitan lah. Karena mata gua udah berat banget dan pingin cepat pulang, gua pun memutuskan untuk lewat rel tersebut. Sebenarnya gua udah terbiasa melewati jalan rel tersebut. Tapi hanya waktu sore hari ataupun siang hari lah, karena masih banyak warga yang beraktivitas di area itu, ataupun orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Singkat cerita, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Malam itu begitu sepi, gak seperti biasanya, karena mungkin sudah larut malam. Ditambah lagi dinginnya malam itu membuat gua sedikit merasa takut. Hanya suara jangkrik yang menemani langkah gua pada waktu itu. Hingga akhirnya di tengah perjalanan pulang, gua melihat seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dan kepala menunduk. Gua gak terlalu ngamatin. Pada waktu itu gua hanya berpikir mungkin itu warga kampung yang BAB di sekitar rel. Karena hampir sebagian besar warga di sana nggak punya toilet.
Setelah gue melewati si wanita itu dengan sedikit rasa penasaran, gue menengok ke samping. Sekedar info ya, gue dengan si wanita itu berjarak sekitar 3 meteran. Sepertinya gue gak kenal, tapi kayak gak asing gitu, bisik dalam hati gue malam itu. Sudah menjadi kebiasaan gue juga kalau berjalan di rel kereta api, gue harus selalu waspada, menengok ke belakang karena takutnya ada kereta api yang akan lewat. Tapi kenapa kok si cewek BAB gak di tempat biasa orang BAB dalam hati gue? Biasanya warga di situ BAB di bantaran pondasi samping rel. Karena gue pernah jalan di rel kereta api sore hari dan gue lihat ada yang BAB waktu itu. Akhirnya setelah gue menengok, si wanita itu masih di tempat dia jongkok, tapi sedikit mengangkat badannya. Dan gue pun dengan pandangan tajam melihat badan dia. Baju itu kayak gue pernah lihat dalam hati gue. Baru setelah gue berjalan kurang lebih 5 meteran, gue coba beranikan untuk tengok lagi sambil menengok belakang rel. Mungkin aja ada kereta api yang akan lewat. Ternyata si cewek itu mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan badannya. Apa yang gue lihat adalah wajah dengan penuh darah, rusak, mata yang hampir keluar dan kaki si wanita itu gak ada. Seketika itu badan gue seperti kayak gak ada tulangnya. Jantung gue kayak mau copot, lemes dan sangat berat buat gue untuk melangkah, apalagi berlari. Dengan langkah susah payah, sampailah gue di tempat di mana jalan menuju desa rumah gue. Dan beberapa menit kemudian gue melihat lampu jalan udah kelihatan jelas. Dan itu tandanya gue udah dekat dengan jalan menuju ke rumah gue. Gue pun lanjut melangkahkan kaki dengan cepat. Akhirnya sampai juga gue di rumah. Namun tetap saja kejadian itu masih teringat jelas di pikiran gue. Hingga pada akhirnya gue ingat kalau tuh cewek ternyata korban kecelakaan yang belum lama ini terjadi. Wanita itu korban kecelakaan kereta api dengan kaki putus dan wajah yang rusak. Karena kebetulan gue juga menolong si wanita tersebut waktu itu. Gue ingat banget pada waktu kejadian, gue ngumpulin batok kepalanya sampai mata kakinya yang lepas dan beberapa bagian lainnya. Gue juga ingat bajunya dan tempat si wanita itu tergeletak waktu terseret kereta api. Besoknya gue memutuskan untuk datang ke pengajian bersama adik gue. Hujan sejak siang tadi baru berhenti sekitar jam 7 malam. Akhirnya tidak banyak warga yang mengikuti pengajian meninggalnya saudara gue. Mungkin dikarenakan hujan, jadi orang di kampung malas keluar. Gue pun disuruh Bude mengantarkan sisa makanan untuk para warga yang gak datang. Gue juga gak bisa menolak permintaan Bude gue waktu itu. Untung adik gue setia menunggu sampai gue selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai sekitar jam 9-an, gue pun bersiap untuk pulang. Kali ini gue gak mau kejadian apes kemarin terjadi lagi, walaupun gue ditemenin adik gue. Gue gak mungkin jalan lewat kampung, soalnya jauh dan pasti becek karena kondisi habis hujan. Singkatnya mulailah gue pamit untuk pulang. Gue bergegas untuk pulang dari kampung itu. Memang benar-benar sudah sepi dan dingin kondisi malam itu. Karena sore tadi hujan, hanya suara jangkrik sama kodok aja yang meramaikan suasana saat malam itu.
Di perjalanan pulang kali ini gue berusaha untuk memantapkan keberanian gue. Apalagi gue bersama adik. Tentunya gue harus menjadi contoh pemberani buat adik gue. Di tengah kita dalam perjalanan pulang, tiba-tiba terdengar suara. Kresek, kresek, kresek. Ada suara di balik pohon pisang di samping kanan gue. Dengan jantung deg-degan, gue pun menengok ke samping kanan gue. Sedangkan adik gue di samping kiri gue waktu itu. Ada suara tikus atau bajing kayaknya, Dik, sahut gue. Sontak adik gue langsung mengambil batu untuk melempar ke arah pohon pisang tersebut. Dengan memandang tajam, posisi gue berada di belakang adik gue. Untuk info aja ini ya, adik gue ini orangnya emang sangat pemberani. Bukan seorang yang penakut seperti gue. Gak ada apa-apa, kata adik gue sambil melempar batu yang diambilnya. Akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Dan beberapa menit kemudian terdengarlah suara. Suara itu nampak jelas banget di telinga gua, yaitu suara seperti seorang wanita yang menangis di sekitar gua. Suara tersebut lebih mirip seorang wanita yang menangis merintih kesakitan. Beda dengan suara kuntilanak atau sundel bolong yang ada di film-film. Wah, kayaknya kena orang, Bang, kata adik gua. Coba lihat, gua menjawab. Mati gua kalau si wanita itu menampakkan wujudnya lagi dalam hati gua. Kemudian adik gua menyalakan lampu flash dari senternya untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara yang menangis itu. Maka disenterlah tempat di mana suara itu berasal. Kemarin gak di situ deh gua lihat, tapi di samping kanan gua, bisik dalam hati gua. Setelah kita lihat asal suara tersebut, emang gak ada orang sama sekali. Tapi adik gua tetap saja penasaran dari mana suara tersebut berasal. Kebetulan samping kanan dan kiri rel tempat kita berjalan jauh dari rumah warga. Dan kalaupun dekat gak mungkin banget tuh suara kayak berada di samping gua dan adik gua berjalan waktu malam itu. Udahlah, lagian gak ada orangnya. Ayo pulang, ajak gua. Bentar, Bang, ada suara lagi, kata adik gua. Tapi gua gak mendengar suara tersebut. Sekarang kayak di samping kanan gua, Bang, sahut adik gua. Berarti tuh hantu si wanita yang kemarin mewujudkan penampakannya, bisik dalam hati gua. Tapi sekali lagi, penampakan si hantu wanita ini kayak sengaja mengajak main petak umpet dengan kita. Untuk kedua kalinya, adik gua mengambil batu buat lemparin ke tempat suara berasal. Kali ini adik gua membawa 3 batu dilemparin ke arah pohon pisang itu, sedangkan gua yang membawa senternya. Gak lama kemudian ada suara bel klakson kereta datang. Gua pun minggir ke samping kanan rel, di mana tempat suara tersebut di samping kiri rel. Jadi posisinya adik gua dengan tangan yang masih menggenggam batu yang diambil, sedangkan gua masih memegang senter. Singkatnya, di sela-sela kereta berjalan, gua melihat sosok wanita itu di mana sama persis dengan penampakan sebelumnya. Kali ini dia menghadapkan muka seperti memperlihatkan ke gua dengan dibatasi kereta api yang sedang berjalan.
Gua melihat penampakan sosok wanita berwajah rusak di sela-sela gerbong kereta api yang sedang berjalan. Tanpa pikir panjang, gua bergegas mengajak adik gua untuk lanjut jalan pulang dengan berjalan di samping rel dengan batas kereta yang sedang berjalan juga. Sengaja gua menghindar dengan jalan kaki biar si wanita itu gak menampakkan dirinya lagi. Setidaknya dengan berjalan, gua bisa menghindar dari si wanita itu, walaupun hanya berjarak 5 meteran. Selang kereta lewat, gua pun memutuskan untuk melangkahkan kaki gua agak cepat tanpa menengok ke belakang. Pikir gua gak mungkin ada kereta lagi karena baru aja lewat. Tapi berbeda dengan yang dilakukan adik gua waktu itu. Batu yang dipegang itu pun dilemparkan ke tempat pas di mana suara tersebut berasal. Persis di tempat yang gua lihat penampakan sosok wanita itu. "Udah, ayo pulang aja," teriak gua. "Bentar bang, kayaknya ada yang ngerjain." Batu pun dilempar. "Bro!" Suasana yang sepi dan dingin karena seharian hujan menambah ambience menjadi tambah serem di sekitar situ. Lanjut, senter kembali dipegang adik gua. Dengan rasa penasaran, adik gua kembali ke tempat di mana gua melihat sosok perempuan tadi. Cuma penampakan si wanita itu sudah hilang. Bau busuk mulai menyengat. Dan ini bukan bau yang biasa. Di sekitar rel emang sering banget mendapati bau kotoran, bau sampah, atau bau bangkai ayam dan sebagainya. Tapi bau ini lebih menyengat. Setelah beberapa menit kemudian, gua melihat ke bawah karena pikir gua kali aja bau busuk dari bawah asalnya. Dan seketika itu gua berteriak. "Itu di bawahmu!" teriak gua. Adik gua secara refleks mengarahkan lampu senternya ke kakinya. Dan penampakan makhluk itu pun muncul tepat di bawah adik gua berdiri. Pondasi itu tinggi sekitar 2 meter. Gua yang lihat spontan saja kaget sambil memegang tangan adik gua pun dan langsung berlari. Malam itu gua semakin jelas melihat wajah yang rusak, berlumur darah, baju yang robek dengan menghadap kita berdua, dan tangan si makhluk itu seperti mau naik ke pondasi bantaran rel. Kita pun berlari sekencang mungkin. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dari kejadian yang dialami Tias ini. Karena secara beruntun dia dihantui oleh wanita korban laka kereta api. Lalu apakah Tias bisa lepas dari gangguan wanita korban laka itu? Karena acara 7 harian di tempat saudaranya masih harus Tias ikuti. Simak episode berikutnya di hari Kamis minggu depan. Sebelum gue pamit pada malam hari ini, gue ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Sobat Kaluna yang sudah menemani gue pada malam hari ini. Untuk Sobat Kaluna yang terhibur dengan konten kita, terus dukung kita dengan komen di bawah. Share video-video Kaluna, subscribe dan tekan tombol notifikasi agar Sobat Kaluna tidak tertinggal episode-episode Kaluna yang baru. Satu lagi, follow Instagram dan Spotify kita di @storyofkaluna. Gue Bayu pamit, selamat malam dan selamat istirahat.